Halo Sobat Movie Gamesin, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Jailbait 2014. Film ini bercerita tentang kedatangan seorang gadis muda yang masuk ke dalam penjara khusus remaja di mana ia melakukan aksi pembunuhan terhadap ayah tirinya. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Diperlihatkan seorang gadis yang bernama Yana yang mempunyai sahabat baik bernama Velo, dan Yana ini mempunyai seorang ayah tiri yang tak pernah mendukungnya dan lebih memilih untuk melakukan cocok tanam dengan Yana. Dan saat ayahnya mengeluarkan pedangnya dari celana, Yana refleks langsung menendang ayahnya hingga tersungkur. Naasnya ayah tiri Anna di sini langsung tewas seketika, yang akhirnya membuat Anna yang membela diri saat ingin digenjot ayah tirinya sendiri menjadi tersangka pembunuhan. Singkat cerita, kini Anna harus menerima nasibnya untuk menjalani hidup di penjara. Dalam penjara Anna mendapat teman yang bernama Jenny, dan ternyata teman satu kamar Anna ini adalah seorang lesbai. Saat Anna tidur, ia digerek goanya yang membuat dia maju mundur cantik-cantik. Keesokan paginya terlihat Anna didatangi oleh seorang ketua geng dalam penjara itu yang bernama Cody. Si Cody ini mendatangi Anna bertujuan mengajak Anna untuk bergabung dalam gengnya agar keamanan Anna terjamin. Namun di sini Anna bimbang dan lebih memutuskan untuk menjalaninya sendiri. Akibat dari penolakan itu, Anna sering diganggu dan Anna dipukuli dan dikeroyok oleh gerombolan geng dari Cody yang menyebabkan semua badan anak menjadi memar-memar. Setelah kejadian tersebut, Anna dipanggil oleh ketua dari penjara tersebut, bukannya menolong tetapi kepala penjara tersebut malah minta jatah enak-enak kepada Anna. Dan di sini Anna hanya bisa menangis meratapi nasibnya ini, sehingga membuat Anna sadar bahwa dia tidak akan bisa mengubah sistem dalam penjara, sehingga dia mendatangi ketua geng Cody dan memutuskan bergabung menjadi anggota gengnya. Dan Anna pun akhirnya diajak oleh Cody dan para anggota gengnya untuk duduk dan berkumpul di kamarnya, yang dimana dalam kamar tersebut terdapat banyak sekali minuman beralkohol dan bermacam-macam obat-obatan yang sangat mustahil bisa berada di dalam penjara. Dan kali ini Anna mendapatkan tugas pertamanya, di mana tugas pertamanya itu adalah menghabisi ketua geng dari sebelah. Dan ternyata di sini diketahui terdapat dua geng yang sama-sama besar di dalam penjara, yaitu geng kulit putih dan geng kulit hitam. Namun, tiba-tiba anak ini dikeluarkan dan dibawa ke ruangannya si kepala penjara. Lagi-lagi ya, dia ini masih berusaha meminta jatah kepada Ana. Dia pun memberitahu Ana kalau bukan karena dia, Ana bakal lebih lama lagi nih di ruangan yang gelap itu cuy. Tanpa basa-basi, si kepala penjara ini pun langsung tuh dia buka celananya dan mengeluarkan samurainya yang tumpul. Ana pun langsung lari ke kamar mandi untuk membuang nih cairan masa depannya si kepala penjara itu cuy.
Dan kali ini Ana telah resmi menjadi anggota dari geng Kodi. Untuk merayakan gabungnya Ana di sini, Ana diberikan sebuah tato, dan singkat cerita keesokan harinya ibunya Ana datang untuk menengok, tetapi ibu Ana malah menyalahkan Ana dan lebih membela ayahnya, padahal di sini sudah jelas-jelas Ana akan digenjot oleh ayah tirinya. Dan hari-hari Ana pun sekarang tidak jauh dari yang namanya baku hantam seperti di video ini. Setelah baku hantam, Ana kembali lagi dibawa ke hadapan kepala penjara, dan kali ini kepala penjara kembali meminta jatah kepada Ana, tetapi dengan mengubah posisi dan gaya. Ana yang tidak mempunyai pilihan, dia mau dan tak mau harus tetap menuruti permintaan bejatnya kepala penjara. Hal-hal seperti inilah yang membuat Ana semakin masuk ke dalam lubang kegelapan yang dimana Ana sekarang yang menjadi kecanduan obat-obatan terlarang dan sampai nekat menyuntikkan langsung obat-obatan itu ke tubuhnya. Jadi masuk penjara bukan menjadi pribadi yang lebih baik untuk Ana, malah menjadi lebih buruk. Hari demi hari waktu berjalan, Ana selalu menghabiskan harinya dengan narkoba dan narkoba yang mungkin sekali-kali dia baku hantam untuk melakukan olahraga. Tetapi di balik semua itu masih ada orang yang peduli dengan Ana, yaitu teman satu kamarnya Jenny dan Kodi. Walaupun sebenarnya dia peduli karena dia suka dengan Ana, dan terlihat juga Ana sempat melakukan percobaan bunuh diri. Dan inilah bentuk dari Ana setelah ia dirawat dan ditangani oleh dokter kejiwaan. Dan setelah membaik, Ana dipindahkan ke ruangan yang lebih baik, di mana di tempat itulah Ana mendapatkan sebuah hidayah yang membuatnya berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya setelah ia melihat pasien sebelahnya mengalami overdosis yang menyebabkan pasien itu tewas. Terlihat juga ibu dari Ana kembali menjenguk Ana, tetapi kali ini ibu Ana telah menyadari bahwa bapak tiri dari anak itu memang tidak baik. Dan kali ini kepala penjara memberikan kesempatan kepada Ana untuk bermain selo kembali sehingga Ana merasa lebih senang, tapi tujuan dari itu dikarenakan kepala penjara itu menyukai Ana. Di lain waktu terlihat Ana dikeroyok oleh komplotan geng berkulit hitam dan geng dari Kodi karena Ana sudah tidak lagi bergabung dalam geng Kodi dan memiliki permasalahan dengan geng kulit hitam. Lalu Ana dibawa oleh penjaga bertemu dengan dokter kejiwaannya, dan Ana pun menceritakan bagaimana kelakuan buruk dari Kodi dan kepala penjara. Namun ternyata di balik semua yang dilakukan Kodi, jadi kepala penjara menyuruh Kodi untuk membunuh dokter itu agar kelakuan buruk kepala penjara tidak tersebar luas. Singkat cerita, kepala penjara menemui anak kembali untuk menawarkan kebebasan lebih cepat kepada anak, namun dengan syarat Ana harus melakukan mantap-mantap kembali. Dengan kepala penjara mendengar perkataan itu, Ana tak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa menuruti apa yang diinginkan kepala penjara. Walaupun Ana sudah tahu akan bebas lebih cepat, tetapi Ana merasa tidak yakin karena bisa saja kepala penjara hanya berbohong. Sampai akhirnya Ana meminta bantuan kepada Kodi agar meminjam HP-nya untuk merekam saat nanti kepala penjara meminta jatah mantap-mantap kepada Ana.
Dan tibalah waktunya Ana disidak, di mana waktu ini adalah pertimbangan untuk Ana apakah dia bisa bebas atau tidak. Tetapi tak disangka-sangka kepala penjara malah meminta agar Ana dipenjara lebih lama, yang membuat Ana tercengang dan langsung mengeluarkan rekaman yang ia rekam menggunakan HP Kodi, di mana rekaman itu adalah video 19 detik yang dilakukan kepala penjara dengan enak. Dan film ditutup dengan diperlihatkan kepala penjara yang ditangkap, dan sekarang Ana pun sudah bebas dan menjadi musisi solo. Yaitulah alur cerita dari film yang berjudul Jail Bail. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan